Kalau materi sih Bapak Ibu udah kenyang lah sama materi kajian tiap hari kok di Al-Quran. Baik. Setuju atau tidak bahwa Allah menguasai segala sesuatu dan yang ada di dunia ini, coba yang ada di dunia ini hanyalah Allah dan kehendaknya. Ayo. Yang ada di dunia ini, kalau Bapak Ibu renungkan, ini saya tidak bicara dulu makhluk ya. Yang ada di dunia ini hanyalah Allah dan kehendaknya. Saya belum bicara makhluk ini. Saya mau bicara Allah dulu. Jadi Allah itu maha kuasa terhadap apapun yang di langit dan di bumi. Dan ternyata kalau Bapak Ibu sadari, ujung-ujungnya itu tuh satu, semua kembali kepada Allah. Yang kedua, terserah dengan kehendak Allah. Ya, karena ketika Allah berkehendak, siapapun orangnya tidak akan bisa menolak kehendak Allah. Jujur. Ya. Kita punya rencana, ya. Kita punya pemikiran. Tapi ketika nanti Bapak Ibu bertabrakan dengan kehendak Allah, maka tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menolak. Sadar dulu atau tidak ini? Bapak Ibu sadar nggak bahwa di dunia ini hanya ada Allah dan kehendaknya? Kalau sadar, harusnya ada nggak orang ngeyel? Loh, berarti kalau yang ngeyel itu sadar atau tidak? Bapak Ibu termasuk yang sadar atau tidak? Ya, jadi saya ulang ya. Supaya Bapak Ibu sadar, mau sengeyel apapun, mau melawan seperti apapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Surat 110 ayat 107. Surat 10 ayat 107. Ini di teorinya pelajaran 1 sampai 5 ya, tapi saya lihat aja. Kalau misalnya selesai cuma baru pelajaran 1 ya berarti nanti lanjut pelajaran kedua, ketiga sampai 122 pelajaran. Surat 10 ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu. Baik, jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, ada yang bisa menolak? Salah satu kehendak Allah. Terus? Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Berarti kalau Allah sudah mengambil, ada yang menolak? Tidak juga. Jadi masalah datang, masalah selesai, itu tergantung kehendak Allah, dan Allah akan melihat sikap kita di dalam menjalani masalah. Makanya tadi saya bilang, tugas manusia ikhtiar semaksimal mungkin, tugas Allah berkehendak dengan apa yang kita lakukan secara ikhtiar kita. Ya, jadi jika Allah memberikan suatu permasalahan, ya, ujian kepada siapapun, Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya, dan Allah pun berkehendak akan mengambilnya. Terus lanjut. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jelas Bapak Ibu ini? Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolak. Ketika Allah nanti, misalnya, mencabut kekuasaan seorang makhluk, boleh? Bisa melawan? Bapak Ibu sadar nggak nanti ada kehendak Allah? Sadar nggak? Tenang saja. Negara seperti ini pun Allah itu tahu. Gak usah ngajari Allah. Ya, nanti kalau saatnya Allah ambil, dia ambil. Ya, Allah titipkan kepada yang lain, Allah titipkan. Tenang saja. Terus? Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terus? Di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi alhamdulillahnya, biasanya dibarengi dengan bawahnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi meskipun kehendak Allah itu tidak bisa ditolak, tapi pasti niatnya karena kasih sayang Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, harusnya kita bersyukur, kita beruntung punya Tuhan yang namanya Allah. Ya, tenang saja. Tapi kan berat, memang tugas kita menjalani hidup, ikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu menerima dengan ridho keputusan Allah. Jadi cuma begitu sebenarnya. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya masalahnya apa ya Pak? Masalahnya kan di kita ya. Tapi Bapak Ibu senang nggak punya masalah? Bapak Ibu senang nggak secara logika punya masalah?
Nah terus kenapa Bapak Ibu selalu bermasalah sama Allah? Tidak mau menerima kehendaknya, tidak mau menerima keputusannya. Kan itu ciri-ciri orang mau bermasalah sama Allah harusnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang. Apa ciri Allah menguasai? Tadi saya bilang, di dunia ini hanya ada Allah dan kehendaknya. Mari kita lihat di surat Yasin, surat 36, ayat 83. Betul atau tidak bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu? Allah berkuasa. Ya. Surat Yasin ayat 83. Silakan. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya, ya, kekuasaan atas segala sesuatu. Segala itu apa Bapak Ibu? Segala itu semua tidak akan luput dari kekuasaan Allah. Semua tidak akan luput dari pantauan Allah. Mohon maaf, berarti apapun kezoliman yang sekarang terjadi, Allah tuh tahu atau tidak? Saya yakin apa? Bapak Ibu tuh yakin bahwa Allah tuh maha tahu. Nah terus kenapa marah emosi seakan-akan Allah tidak tahu? Jelasnya ini Bapak Ibu. Jadi Allah tuh maha tahu. Cuman Allah tetap lihat sikap kita. Tetap ikhtiar dengan niat karena Allah, berjihad karena Allah, atau karena emosi dan nafsunya. Ya. Dan Allah akan melihat sikap kita itu. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Ya, pemimpin zolim itu dari dulu pun sudah ada. Ya, pemimpin zolim itu dari dulu sudah ada. Ya, sudah ada kan? Tapi secara rumus tetap Allah yang berkuasa. Allah yang mengatur itu. Harusnya pertanyaannya gini, kenapa ya? Kok Allah memberikan kondisi seperti ini? Allah padahal maha pengasih dan penyayang, tapi Allah mau, tanda kutip ya, seakan-akan membiarkan kezoliman ini terjadi. Kan begitu harusnya. Harusnya kan pertanyaannya begitu kan? Dan saya yakin Bapak Ibu juga kalau ditanya jawabannya tahu. Apa untuk apa? Menguji. Menguji siapa? Manusia siapa? Yang beriman kepada kehendak-kehendaknya, kepada takdir-takdirnya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang yang perlu kita bahas adalah di sini maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah segala urusan akan dikembalikan. Berarti yang harus Bapak Ibu pahami adalah ada 3 hal. 1, kalimat maka Maha Suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Berarti kan kenapa Allah berkuasa? Berarti maka itu pasti diikuti dari kalimat berikut sebelumnya. Saya makan, maka saya kenyang. Saya minum, maka saya haus. Maka saya tidak haus. Berarti kalimat maka itu, kan di sini maka Maha Suci Allah yang di tangannya terhadap kekuasaan terhadap segala sesuatu. Berarti kenapa maka itu harus diikuti dengan kalimat sebelumnya? Karena Allah di sini berkuasanya bagaimana? Kan begitu ya? Mari kita baca di surat 82-nya. Silakan, surat 36 ayat 82-nya. Kenapa Allah berkuasa? Apa cirinya Allah berkuasa? Silakan. Surat Yasin ayat 82. Karena harus diikuti di 82-nya. Apa yang Allah inginkan? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kenapa Allah maha berkuasa terhadap sesuatu? Karena Allah bisa hanya mengatakan kun fayakun, maka semua urusan yang menurut kita sulit, ternyata itu mudah bagi Allah. Mohon maaf. Ini Allah ngasih, mengatakan kun fayakun itu untuk kejadian yang di dalam diri kita atau yang di luar diri kita. Di luar saja. Semua kan maka Maha Suci Allah yang di tangannya terhadap segala kekuasaan. Berarti nanti ketika Bapak Ibu menghadapi suatu masalah, suatu ujian,
Allah bisa nggak cuman bilang sakit sembuh maka sembuh, hutang lunas maka hutang lunas, bisa atau tidak? Nah, kalau memang bisa, tolong dijawab, seyakin apa Bapak Ibu di dalam menjalani hidup? Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka masalah yang mungkin selama ini menurut Bapak Ibu tidak selesai, Allah selesaikan. Seyakin apa? Nah, berarti sekarang saya mau bertanya ya, jujur ya. Berarti nanti kalau ada masalah, Bapak Ibu tuh menerimanya dengan kemampuan atau keyakinan? Oh? Dengan keyakinan. Berarti perlu nggak pusing-pusing, bingung-bingung? Halo? Saya ulang lagi. Kun fayakun Allah itu berlaku di luar diri kita atau di dalam diri kita? Luar dan dalam. Berarti karena Allah berkuasa, berarti Allah bisa melakukan apapun terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi menurut kita sulit, tapi kalau Allah sudah bilang kun fayakun, harusnya terjadi. Kan begitu Bapak Ibu? Ya, kemarin ada jamaah saya, 8 tahun nggak punya anak. Ya, udah ikhtiar ke sana sini, jungkir balik. Saya bertanya, Ibu sudah berdoa belum? Sudah Ustadz, tiap sholat saya sudah berdoa. Betul ya? Kan kalau Bapak Ibu misalnya, misalnya pasangan muda ingin punya anak, tapi kok nggak punya anak-anak. Kan dia udah sholat, udah sedekah, udah tahajud. Tapi Ustadz kenapa ya? Kok Allah belum mengabulkan? Bapak Ibu tahu nggak salahnya di mana? Nah, saya tanya gini, seyakin apa doa ketika Bapak Ibu berdoa, Allah tuh pasti mengabulkan? Seyakin apa? Ya ulang, semua orang berdoa kepada Allah, betul? Misalnya si fulan punya masalah, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Pertanyaan saya, seyakin apa ketika Bapak Ibu berdoa, bahwa doa Bapak Ibu itu akan dikabulkan Allah? Seyakin apa? Kalau seyakin-yakinnya, harusnya, berarti setelah berdoa, dia ikhtiar itu dalam keadaan yakin, atau balik lagi menjadi khawatir? Kan dia cerita ke saya 8 tahun gak punya anak. Saya sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah sedekah. Tapi kenapa ya Ustadz, Allah tidak menolong mengabulkan doa saya? Itu tuh kira-kira omongan orang yakin gak? Nah, Bapak Ibu tahu ini? Bapak Ibu berdoa, si fulan berdoa, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Tolong lunasi utang saya. Tolong sembuhkan penyakit saya. Kalau dia sudah berdoa, harusnya saat ikhtiar masih ada nggak rasa kekhawatiran? Harusnya. Kenyataannya saat ikhtiar kadang-kadang kita muncul nggak rasa khawatir lagi? Nah, tolong dijawab. Berarti hakikatnya dia berdoa nggak? Hakikatnya dia berdoa nggak? Loh, Bapak Ibu berdoa kepada Allah itu diawali yakin atau kurang yakin? Bapak Ibu sebelum berdoa kepada Allah, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Berarti Bapak Ibu minta kepada Allah itu diawalinya yakin atau tidak yakin? Harusnya kan yakin kan? Nah kalau nggak yakin ngapain berdoa? Betul nggak? Bapak Ibu berdoa kepada Allah itu karena Bapak Ibu yakin Allah bisa menyelesaikan salah satunya tadi dengan kun fayakun. Kan begitu kan? Sekarang Bapak Ibu berdoa, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Pas praktek menuju doa dikabulkan, Bapak Ibu khawatir, ini kok Allah kayaknya nggak nolong saya. Kok kayaknya begini. Kira-kira doa kita dikabulkan nggak kalau begitu? Nah, jadi yang merusak doa kita siapa? Ah, Bapak Ibu sadar nggak? Loh, iya, jadi kita berdoa, tapi kadang-kadang kita tidak yakin dengan doa kita dikabulkan. Nah, akhirnya apa saya bilang? Bu, ternyata yang salah itu bukan sedekahnya, bukan berdoanya, bukan tahajudnya. Loh, terus apa Ustadz?
saat ibu setelah berdoa, keyakinan ibu saat menjalani sampai Allah mengabulkan, itu yang kurang. Terus dia nangis, astagfirullahaladzim. Terus gimana dong Ustaz? Ya sudah, sekarang berdoa lagi, mohon ampun, jalani dengan keyakinan. Akhirnya dia tetap berdoa, Pak, tapi sikapnya yang dirubah. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian, tes pack hamil. Jadi kenapa sulit, doa kita sulit dikabulkan? Karena yang merusak doa kita, keyakinan kita sendiri saat menjalani ikhtiar. Jadi Allah bilang, silahkan berdoa kepada Allah, tapi Allah akan lihat sikap Bapak Ibu saat menjalani doa itu. Kan saya kemarin ceritakan, saya naik haji. Gara-gara apa? Bukan gara-gara ada uang, gara-gara berdoa. Juni 2023 saya berdoa dan saya yakin, kalau Allah mengabulkan, pasti akan saya naik haji. Akhirnya saya berdoa di bulan Juni sampai Mei, saya tidak ada ragu, Allah pasti mengabulkan. Akhirnya tanggal 18 Mei saya berangkat. Kan begitu sebenarnya, Pak. Jadi ternyata kalau Bapak Ibu nanti sudah berdoa kepada Allah, ingat ya, ujiannya itu saat menjalani proses sampai doa itu dikabulkan. Kalau khawatir, Allah biarkan dulu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, Allah pasti beri jalan. Nah sini Bapak Ibu ini, nah, kita buktikan sekarang dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana prakteknya agar secepatnya doa kita atau Allah mengabulkan doanya. Ternyata ini adalah urusan keyakinan. 65 ya, ayat 2 dan ayat 3, tapi 65-nya tolong mesti yang bawahnya saja. Seperti biasa ya. Silakan. Ya, barang siapa Ayat At-Tolak, surat At-Tolak ayat 2. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Terus? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Baik, ayat ini kan populer ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang pertanyaan saya, ini ayat kan masih teori. Betul? Kan berarti kan Bapak Ibu dituntut untuk mempraktekkan. Tadi saya bilang, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Betul ya? Apa salah satu jalan keluarnya ayat 3-nya? Coba. Ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi salah satu jalan keluar dari Allah adalah membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba, saya mau bertanya Bapak Ibu. Seyakin apa kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah akan membukakan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka? Seyakin apa? Terhadap ayat ini. Kan ini masih teorinya kan? Nah, bagaimana cara prakteknya? Ini saya ceritakan. Baik, kalau yang ada urusan dengan rezeki, tolong fokus dulu ini. Jadi gini Bapak Ibu. Ya, saya itu, waktu kemarin kajian di Jogja, muhasabah. Ini kok kalau udah saldo menipis. Tahu saldo menipis ya? Ini saya real saja. Misalnya awalnya saldonya 1 juta misalnya ya. Terus tiba-tiba tinggal 100.000. Biasanya kita ya tenang atau bingung. Ini gimana besok? Tiba-tiba misalnya teman atau misalnya tiba-tiba istri minta atau apa kan? Sering begitu kan kasusnya ya. Sedangkan di sini Allah janji. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Salah satunya adalah membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti ini urusan keyakinan atau pemikiran? Keyakinan kan? Nah, tadi saya bilang, mari kita buktikan surat At-Tolak ini ya untuk dipraktikkan dalam kehidupan. Ini urusan rezeki, misalnya anggaplah uang ya. Nah, saya itu selalu mengevaluasi. Kalau saya uang sudah mau habis, ya, pasti, saya bilang, pasti nanti ada orang yang minta tolong sama saya, Pak. Jadi saya tuh udah tahu. Kenapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini rumusnya ya. Berarti saya harus bertakwa, nanti Allah isi lagi saldo saya. Kan begitu harusnya. Nah, jadi saya tuh evaluasi. Setiap rezeki saya, tanda kutip sudah mulai mau habis,
pasti nanti ada yang minta tolong. Kok apa ya hubungannya? Ternyata salah satu ciri orang bertakwa, Pak. Salah satu ciri orang bertakwa. Itu di surat 3, ayat 133-134. Nanti Bapak Ibu praktek saja. Ya, karena kita harus mempraktekkan dan menjadikan keyakinan. Surat 3, Al-Imran, 133-134. Nanti Bapak Ibu praktekkan saja. Surat Al-Imran ayat 133. Nah, apa? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Terus? Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Silakan. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Saya potong di situ dulu ya. Bapak Ibu tahu nggak? Kan saya bilang, kalau rezeki saya mulai menipis, pasti ada yang minta tolong sama saya. Sedangkan rumusnya bertakwa itu, cirinya salah satunya berinfak di waktu lapang dan sempit. Kalau lapang, nggak usah pakai keyakinan, Pak. Kalau lapang, lagi banyak uang 100 juta, sedekah cuma 100 ribu, 200 ribu, gampang. Ya kan? Tapi kalau cuma uang 100 ribu, 100 ribunya, terus tiba-tiba ada orang yang minta tolong, kira-kira Bapak langsung dikasih atau mikir-mikir dulu? Iya, makanya kan harus ilmunya kan kita baru paham ya. Ayo jujur. Nah, karena saya ngelihat polanya begitu. Ini kok sudah seret nih, pasti ada yang minta tolong. Mulai seret lagi, pasti ada yang minta tolong. Akhirnya kan jadi pola. Sudah ini saya bilang, ini memang permainan Allah. Saya kasih. Apa yang terjadi? Pasti diisi. Saya kasih. Apa yang terjadi? Pasti diisi. Jadi ternyata hidup itu memang salah satunya permainan. Tinggal kita menyadari atau tidak. Gitu loh Bapak Ibu. Dan kebanyakan kadang-kadang orang kurang menyadari. Saya ulang, jadi nanti kalau Bapak Ibu uang tinggal 100 ribu, terus ada temannya tiba-tiba minta tolong, dikasih atau tidak? Coba dibuka. Surat 6 ayat 161. Ini coba praktekkan apa? Benar-benar luar biasa, Pak. Nanti keyakinan kita semakin tinggi nanti. Ya? Surat Al-An'am ayat 151. 161. Al-An'am 161. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sebentar. Kan jadi lupa Pak saya, Pak. Hah? Baik, jadi bentar ya. Pas satu. Mana 160 kok jadi satu. Silakan. Al-An'am 160. Saya cuma membuktikan poin ayat dari At-Tolak, Al-Imran ke Al-An'am ya. Terus silakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi saya bilang, tafsirnya tahu, dalil hadisnya tahu. Tapi setelah itu Bapak Ibu jangan lupa apa? Mempraktekkan lewat ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba perhatikan saja. Rezeki mulai sedikit misalnya. Harusnya misalnya gajian tanggal 1. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami habis tanggal 5? Sering. Nah itu maksud saya. Ya, sering ya. Misalnya, nah tapi kan kasusnya gini. Misalnya, Bapak Ibu tahu orang ini nggak pernah bayar kalau pinjam uang. Misalnya, dia pinjam 1 juta. Ya sudah Bapak Ibu yakinnya, kalau memang cuma ngasih yakin 50 ribu, ya kasih aja 50 ribu. Tapi dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan membukakan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi polanya pasti begitu Bapak Ibu di dalam hidup ya. Jadi saya ulang ya. Jadi nanti jangan kaget kalau rezeki sudah menipis,
pasti ada orang yang minta tolong. Jangan kaget, rezeki sudah menipis, pasti ada orang yang minta tolong. Itu tujuan Allah, maksudnya Allah mau mengisi lagi. Cuman Bapak Ibu biasanya terjebaknya dengan, dia nggak pernah bayar. Kalau nggak pernah bayar, dia pinjam 1 juta, ya sudah ikhlasnya berapa? 20.000, ya kasih aja 20.000. Kalau nanti jadi 200.000, Bapak Ibu jangan nyesal. Coba saya bilang, kalau tadi ngasih 100.000, kan begitu jadinya. Enggak, ini bukan masalah perkaliannya, tapi intinya kita buktikan bahwa bertakwa, bersedekah di waktu lapang dan sempit itu insya Allah pasti akan terjadi. Jadi polanya itu begitu Bu, kalau Bapak Ibu masalah rezeki itu. Ya, atau misalnya Bapak Ibu dapat langsung rezeki misalnya, kalau bisa dibuang dulu langsung. Jangan dipendam dulu. Misalnya 1 juta, ya buang 50.000, buang 25.000, seperti itu. Supaya apa? Semakin lama Bapak Ibu semakin yakin, bukan masalah sedekahnya ya, keyakinan kepada apa yang Allah janjikan, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar, yaitu memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, keyakinan itu yang lebih mahal daripada cuman dikali 10-nya. Paham ini untuk masalah rezeki ya? Nah, yang kedua, untuk masalah doa, yang tadi yang saya jelaskan. Ya, kan tadi saya tanya kepada Bapak Ibu, seyakin apa sih doa Bapak Ibu akan dikabulkan Allah? Yakin. Nah, cuman Allah kan tidak melihat omongan saja yakin. Bapak Ibu kan harus praktekkan di dalam ujian sehari-hari kan? Nah, ini yang harus Bapak Ibu praktekkan. Saya tuh polanya gini Pak. Kalau saya berdoa tidak dikabul-kabulkan, ini perhatikan ya, kalau doa saya nggak dikabul-kabulkan, pasti nanti ada orang yang menzolimi saya. Saya tuh begitu. Ini kok doa saya nggak dikabulkan. Pasti nanti ada orang yang menzolimi saya. Kenapa? Karena ketika menzolimi, lalu saya berdoa, pasti dikabulkan. Kenapa begitu? Buktikan lagi hadisnya. Pasti baca yang saya share. Ya, ini Bapak Ibu harus paham. Jadi kalau serat, pasti ada orang yang minta tolong. Kalau doa belum dikabulkan, jangan kaget, pasti ada orang yang menzolimi. Silakan. Doa orang yang terzolimi. Yang sering terzolimi, dengarkan dulu. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzolimi. Kenapa? Terus? Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersabda ini? Rasul, ya. Tapi ini kan dari janji Allah kan? Mohon maaf, Bapak itu tuh pas dizolimi biasanya berdoa untuk dirinya atau sakit hati sama orang yang menzolimi. Loh, tujuan Allah ngasih kejadian itu bukan buat Bapak Ibu sakit hati. Tujuannya mungkin selama ini Bapak Ibu berdoa, cuman doanya nggak dikabul-kabulkan. Nah, Allah kasihan. Ya sudahlah, pakai rumus sunatullah. Maka Bapak Ibu jangan kaget. Silakan Allah buatlah kejadian dizolimi. Biar apa? Biar Bapak Ibu berdoa. Misalnya Bapak dizolimi istri. Misal. Kan dizolimi itu bukan yang kasar aja. Misalnya gini, Bapak tidak berbuat, istri nyangka begitu. Itu dizolimi bukan? Nah, harusnya pas Bapak dizolimi istri itu langsung berdoa atau emosi sama istrinya. Langsung berdoa, minta apa? Itu maksudnya ngapain Allah kejadian buat Bapak Ibu tersinggung dengan kejadian nggak penting buat Allah. Allah kasihan melihat kita berdoa nggak dikabul-kabulkan, maka dimunculkanlah kejadian dizolimi. Setan tahu itu, setan nggak terima. Bapak Ibu malah fokus ke yang menzolimi, bukan fokus berdoa untuk keinginannya masing-masing. Kan saya naik haji itu gara-gara dizolimi, Pak. Saya ngeluarin grup, saya ngeluarin orang di grup, selain saya yakin, itu tiba-tiba jamaah itu emosi marah-marah. Nah, saya tahu hadis ini. Ini alhamdulillah. Pas saya terima langsung dengan ikhlas, saya bilang, ya Allah, ini saatnya sesuai janjimu bahwa doa orang terzolimi itu tidak ada penghalang. Saya minta naik haji 2024, akhirnya jadi. Loh, bener ini, Pak. Satu lagi hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, terus? dan doa orang yang terzolimi. Tuh, terzolimi lagi, Pak.
Jadi nggak mungkin Allah cuma buat kejadian terzolimi agar Bapak Ibu cuma sekedar sakit hati. Nggak ke sana Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saat Bapak Ibu dizolimi, ingat langsung, oh, ini saatnya berdoa. Definisi paling gampang tuh gini lah, kita tidak melakukan, tapi dituduh melakukan, itu aja. Sering nggak Bapak tidak melakukan, tapi istri nuduh melakukan? Nah itu doa itu. Langsung berdoa, buktikan. Langsung berdoa, buktikan. Karena nggak mungkin Allah buat kejadian kalau cuma sekedar Bapak Ibu untuk sakit hati dengan kejadiannya. Buat apa? Masa selevel Allah hanya untuk menzolimi diri kita? Ya, lihat ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu doanya nggak dikabul-kabulkan, berarti jangan kaget. Nanti ada kejadian apa? Orang menzolimi. Nah Bapak Ibu langsung nangkep. Oh ini nih saatnya saya berdoa. Jamaah saya mulai mempraktekkan itu Pak. Ya, jadi kalau ingin dikabulkan kita harus diapain? Mau? Gini aja gini. Rakyat sekarang dizolimi nggak? Doa. Ngapain doa mikirin dia? Udah doa. Ya Allah, saya ingin kaya dunia akhirat. Saya ingin naik haji. Kan bisa. Kalau dizolimi istri, doanya apa? Ya, udahlah fokus saja lah. Ngapain Bapak Ibu mikirin orang menzolimi? Toh juga Bapak Ibu mau marah mau tidak, terzoliminya sudah terjadi kok. Ayo, mau nangis, mau emosi, sudah dizolimi. Mau menerima, sudah dizolimi. Mau marah, sudah juga dizolimi. Kan sudah terjadi. Yang terjadi itu saat dizolimi, Bapak Ibu mau menganggap itu sebagai masalah atau sarana supaya doa kita cepat dikabulkan? Ya sudah, kalau sarana berarti nanti pas dizolimi, Ibu Bapak langsung terima, ikhlas kepada Allah, langsung berdoa. Minta apa? Silakan. Coba aja Bapak Ibu. Ya. Jadi yang jamaah saya itu, selain keyakinan ternyata ada kejadian. Karena memang suaminya mengancam, kalau kamu enggak hamil-hamil, dan dari mertuanya juga begitu, kan dia terzolimi. Udah Bu, saya bilang ngapain nangis, ngapain stres. Ini cara Allah mau mengabulkan doa ibu. Akhirnya dia berserah, dia menerima, dia berdoa, kan dikabulkan langsung. Jadi ternyata tujuan Allah menzolimi itu baik atau tidak? Sesuai dengan firman-Nya di surat 3 ayat 108. Surat 3 ayat 108. Apa kata Allah? Surat Al-Imran ayat 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Terus? Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Nah, apa janji Allah? Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun. Berarti termasuk kita semua ya, di seluruh alam semesta ini. Berarti logikanya harusnya tidak ada manusia yang merasa menderita. Kalau paham. Ya, makanya nanti tolong ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipelajari itu mulai dipraktekkan, diimplementasikan Pak. Oh berarti Allah membuat kejadian saya dizolimi, membuat kondisi seperti itu ternyata memang kebaikan Allah saja. Karena tidak ada niatan Allah berkehendak untuk menzolimi siapapun di muka bumi ini. Cuman mungkin selama ini kita salah menerima, salah persepsi. Tujuan Allah baik, karena kita tidak paham seakan-akan Allah zolim kepada kita. Kan begitu aja sebenarnya. Jelas nih Bapak Ibu? Ya, jadi tolong ya, hidup itu bukan tentang apa yang kita inginkan. Hidup itu fokusnya adalah terhadap apa yang Allah inginkan. Ya harusnya yang nggak ada masalah, harusnya. Baik, kita lanjut sekarang. Jadi, kenapa Allah maka di tangannya segala sesuatu, kekuasaan terhadap segala sesuatu? Karena Allah bisa mengatakan dengan sekali berfirman, kun fayakun. Lalu yang kedua, dari maka yang kedua adalah maha suci Allah. Ya, maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Yang namanya maha suci itu berarti ada nggak sedikit saja cacat di dalam mengizinkan suatu kejadian? Tidak ada. Ada nggak niatan sedikit pun untuk menzalimi kita? Tidak ada. Jadi harusnya maha suci Allah itu adalah Allah tidak sama sekali ada kekurangan apapun. Ya. Kalau Bapak Ibu berpegang pada itu, harusnya hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang Allah lakukan kepada kita, maka kita tetap yakin tidak ada kekurangan apapun. Bahkan kejadian yang menimpa kita, itu nggak mungkin nyasar dengan sendirinya.
Ujian Pak Dwi dengan ujian saya nggak mungkin ketukar. Allah pasti tepat. Mohon maaf, pernah nggak Bapak Ibu dengar ada montir disuruh nyuntik orang? Montir disuruh nyuntik orang. Nyuntik orang itu kerjaan siapa? Nah, pasti Bapak Ibu pun akan paham ini. Nyuntik orang itu kerjaan dokter. Mohon maaf. Padahal montir itu profesional, sudah sertifikasi. Mau nggak Bapak disuntik montir? Jadi apa maksudnya? Tenang saja. Setiap ujian manusia sudah Allah pilih dan tidak mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijalani sehari-hari. Ya, jadi tenang bahwa ujian itu pasti sesuai dengan apa yang kita jalani sehari-hari karena Allah tidak akan luput. Tidak akan pernah ada kekurangan sama sekali dalam zatnya Allah. Paham ya? Baik, yang terakhir, segala sesuatu. Berarti, mohon maaf, kemampuan kita ini yang sekarang saya bisa ngomong, Bapak Ibu bisa ketawa, Bapak Ibu bisa melihat. Itu sebenarnya kemampuan siapa? Kalau Allah mengizinkan, bisa terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak diizinkan, tidak akan terjadi. Bapak Ibu dari rumah ke sini pun sholat subuh, itu kan karena ada kemampuan Allah. Betul? Coba Bapak Ibu bisa ngomong, bisa bicara, saya bisa begini, kan karena kemampuan Allah kan? Berarti kesimpulannya apa? Karena Allah Maha Sempurna, menguasai apa saja termasuk menguasai kemampuan kita sebagai manusia, maka akibatnya bisa nggak kita menolak sesuatu yang berasal dari Allah? Bisa nggak kita menolak keputusan Allah? Tidak ya, sadar ya. Kalau tidak bisa menolak, berarti pilihan kita apa? Saya ulang. Kalau kita tidak bisa menolak kekuasaan Allah, berarti pilihan kita apa? Menerima. Kalau sudah menerima, menjadi masalah nggak? Kalau sudah menerima, menjadi masalah tidak? Terus Bapak Ibu selama ini masalahnya apa? Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Kemampuan yang kita pakai pun itu kemampuan Allah. Berarti semua makhluk tidak akan bisa menolak karena Allah berkuasa. Mohon maaf, kalau memang tidak bisa menolak karena Allah berkuasa, pilihan kita cuma menerima. Kalau sudah menerima, berarti merasa bermasalah nggak kalau sudah menerima? Tidak. Berarti pertanyaan saya, kenapa selama ini masih ada orang bermasalah? Karena dia tidak bisa menerima. Jadi istri mau segalak apapun, diterima nggak Pak? Setelah diterima, Bapak Ibu berdoa. Karena doa orang terzolimi itu dikabulkan. Ya, jadi sekarang mulai saat ini sadari dulu. Oh iya ya, segala sesuatu itu ternyata kita suka tidak suka harus menerima keputusan Allah. Mau terima tidak terima pun Bapak Ibu tidak bisa menolak. Karena Allah lebih berkuasa ketimbang kita. Kalau yang sadar. Tapi wajib nggak kita ikhtiar maksimal? Wajib, karena tugas kita tetap setelah itu. Setelah menerima keputusan Allah, ikhtiar maksimal lagi. Dalam rangka apa? Meningkatkan keyakinan atau dalam rangka mendapatkan hasil? Tar dulu. Bapak Ibu, ikhtiar itu dalam rangka meningkatkan keyakinan atau dalam rangka mendapatkan hasil? Kalau hasilnya tidak sesuai, diterima nggak? Oh, banding. Silahkan banding, silahkan kejar cita-cita. Tapi evaluasi, apakah ikhtiar kita semakin yakin kepada Allah atau malah semakin tidak yakin? Karena cirinya orang ikhtiar maksimal itu adalah semakin dia ikhtiar, harusnya semakin yakin kepada Allah. Bukan dari jam 8 jam, jadi 12 jam. Cirinya orang ikhtiar maksimal itu Bapak Ibu, dia ikhtiar yang semakin lama semakin yakin kepada Allah.
Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ngapain Bapak Ibu ikhtiar kalau tidak semakin yakin kepada Allah? Yang ada cuma khawatir, bingung, stres, dan lain-lain. Bapak Ibu pernah nggak punya masalah, tapi Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah? Pernah nggak Bapak Ibu punya masalah, tapi Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah? Pernah nggak Bapak Ibu? Pusing, bingung, khawatir, pernah nggak sering begitu? Nah pernah ya? Nih, saya ulang dulu sebentar ya, biar Bapak Ibu paham ya. Kalau Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah, apa yang Allah sampaikan di surat 22 ayat 15? Ini saya ulang sebentar, bagi yang udah kajian sebentar. Kalau Bapak Ibu punya masalah, surat 22 ayat 15. Kalau Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah, apa yang Allah suruh? Surat Al-Hajj ayat 15. Kalau Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah, apa yang Allah sampaikan? Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, Terus? lalu menggantung diri. Disuruh apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak punya masalah, Bapak Ibu nggak yakin Allah nolong? Tuh, sering kan? Disuruh apa sama Allah? Loh, ngapain punya masalah? Bapak Ibu nggak yakin ditolong Allah, yang ada cuma stres, emosi, dan khawatir kan? Karena Allah ngasih masalah itu agar Bapak Ibu yakin kepada apa yang Allah janjikan. Bukan pusing dengan masalahnya. Toh pusing tidak pusing juga Bapak Ibu harus menjalani kok. Ya. Jadi nanti kalau ada temennya stres, aduh tolong saya Pak Alif, ini gimana cicilan saya, tolong saya Pak, Bu. Bapak Ibu ngomong apa? Jangan dulu gantung diri, buka dulu ayat. Ya, jadi Allah berfirman, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya ketika Bapak Ibu menghadapi ujian, maka silakan rentangkan tali ke langit dan gantung lehernya. Ringan ya Allah bilang. Ya, jadi yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah itu keyakinan kita saat diuji, seyakin apa Allah akan menolong masalah kita, itu poinnya. Karena tujuan ujian itu salah satunya meningkatkan keyakinan atau keimanan kepada apa yang Allah janjikan. Mengerti? Baik. Jadi apa keputusannya? Berarti kesimpulannya, kita harus menerima semua kejadian yang kita hadapi sebagai konsekuensi bahwa kita taat kepada Allah. Nah, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, ini prakteknya ya Bapak Ibu ya, berarti kita selalu melatih. Ya, melatih menerima ya Bapak Ibu ya. Semua kejadian dan tolong mulai kurangi, tolong jangan mengeluh. Toh mengeluh tidak mengeluh pun, Bapak Ibu tidak bisa menolak kejadian yang Allah izinkan. Ayo, jujur saja. Bapak Ibu mau mengeluh, mau bersyukur pun, Bapak Ibu tidak bisa menolak kejadian yang sudah Allah takdirkan atau Allah izinkan. Jadi mulai latihan menerima ya Bapak Ibu ya. Terima dulu, baru berdoa, lalu ikhtiar maksimal. Terima dulu, berdoa, baru ikhtiar maksimal. Nanti begitu aja terus-menerus. Paham Bapak Ibu ini? Nah, berarti sama dengan saat kita nanti dizolimi. Berarti saat berdoa itu menolak dulu atau menerima dulu? Terima dulu, setelah diterima baru kita berdoa, ya Allah saya ingin naik haji, gitu loh. Ya Allah saya ingin perusahaan saya sukses, itu nggak apa-apa, tapi kejadiannya diterima dulu. Ya, ini banyak orang berdoa dalam kondisi marah, berdoa dalam kondisi nggak menerima. Lo Nabi Yunus saja ditegur kok. Paham ya? Jadi nanti kalau ada kejadian diterima dulu ya. Dizolimi istri diterima dulu nggak? Terima dulu. Setelah itu baru berdoa. Istri dizolimi suami gimana? Terima dulu. Setelah itu baru berdoa. Jadi jangan kondisi berdoa dalam keadaan marah. Awas hati-hati. Ya, kalau marah berarti Bapak Ibu tidak mau menerima keputusan Allah. Nah itu yang membuat akhirnya doa kita tertolak. Ya, jelas Bapak Ibu nih? Baik, maka hakikatnya berdoa itu adalah meminta sesuatu dan bukan menolak kejadian yang dihadapi. Ya. Jadi diterima dulu kejadiannya, barulah Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Paham? Baik. Terakhir. Ya? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata dengan kata lain, semua kejadian
merupakan wujud dari keinginan Allah atau kehendak Allah. Semua kejadian itu merupakan wujud ya dari keinginan Allah atau kehendak Allah. Karena kalau Allah tidak menginginkan, mungkin nggak kejadian bisa terjadi? Tidak mungkin. Jadi kejadian itu hakikatnya pasti dari keinginan Allah atau kehendak Allah. Maka kalau seperti itu, semua kejadian di alam semesta ini merupakan wujud dari kehendak Allah. Meskipun nanti sikap di dalam menerima keputusan itu manusia diberikan pilihan. Yakin boleh, emosi boleh. Betul? Menerima boleh, tidak menerima boleh. Tapi sikap Bapak Ibu akan dimintai semua pertanggungjawabannya. Ya, difitnah, marah boleh nggak? Boleh. Sabar boleh nggak? Boleh. Tapi resiko ditanggung masing-masing. 17 ayat 7. Silakan. Surat 17 ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7. Apa kata Allah? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini saya diajarkan guru saya gini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin hatinya plong dalam menjalani hidup nih, saya cuma tips aja ya. Kalau Bapak Ibu ingin hatinya plong terus mulai bahagia, nanti coba aja. Nanti sebelum tidur malam ya, tolong maafkan orang-orang yang menzolimi Bapak Ibu. Yang misalnya buat sakit hati gitu ya, yang membuat emosi, coba deh Bapak Ibu. Dimaafkan. Bilang, ya Allah, sekarang saya maafkan semua orang yang menzolimi diri saya. Ya, ampuni mereka, ya, tingkatkan derajatnya, muliakanlah hidupnya. Coba Bapak Ibu gitu. Dan yang kedua, Bapak Ibu minta maaf kalau ada kita menzolimi orang lain. Coba sebelum tidur tuh begitu Bapak Ibu. Kenapa harus sebelum tidur? Kan tidur rutin. Pasti mau nggak mau kan Bapak Ibu akan tidur kan? Nah, coba sebelum tidur, mulailah saya maafkan orang-orang yang membenci saya. Ya Allah, saya maafkan si fulan yang belum bayar hutang. Maafkan dulu aja coba. Kita lihat perbaikan ke dalam hati kita, minimal kita dapat ketenangan. Dan biasanya setelah dimaafkan, kita kan jadi ikhlas. Nah, baru setelah memaafkan semua, Bapak Ibu berdoa, ya Allah, silakan minta apa yang Bapak Ibu inginkan, tapi dimaafkan dulu. Ya, jadi kategori berdoa tuh yang cepat itu satu, tadi dizolimi. Yang kedua, memaafkanlah orang-orang yang menzolimi kita, yang menyakiti kita sebelum kita mau tidur. Coba, efektif sekali Bapak Ibu. Ya, berarti ini masih pelajaran pertama Bapak Ibu. Kita buka session pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan kepada para jamaah jikalau memiliki pertanyaan agar memperdalam pemahaman dan mempertajam keilmuannya. Silakan untuk mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Ustadz berkaitan dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Oh iya ya. Ini bagaimana prakteknya? Ah. Kan tidak hanya cukup berinfak aja. Ya. Tapi ada kelanjutannya mengenai memaafkan. Ya. Gitu. Dan satu lagi, latah dob. Apa? Latah dob. Ya, kan? Ya. Nah ini bagaimana prakteknya nih? Kan tiga-tiganya ini harus lengkap, Ustaz. Baik. Sekarang gini ya Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang ya, kalau nunggu tiga-tiganya susah Pak momennya Pak. Kalau nunggu tiga-tiganya. Makanya saya bilang, coba ambil dulu satu saja dulu. Yang menjadi kebiasaan. Kan begitu dulu. Kan tadi saya bilang, ilmu itu akan kita rasakan kalau kita mulai mempraktikkan. Bagus tiga-tiganya bisa dilakukan. Tapi kalau memang momen itu hanya satu kejadian dulu, saya itu praktek satu kejadian dulu aja. Karena nanti dari kejadian itu berantai kepada kejadian yang lain, gitu loh Pak. Kayak gini lah, saya sholat belum husu. Apakah kalau tidak husu terus jadi nggak sholat? Ngerti nggak Pak? Jadi kita akan menuju langkah 10 diawali langkah yang pertama. Nah, pemahaman mengenai bertakwa, kan sebenarnya bertakwa kalau saya kajian saya sebelumnya kan di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, infak sedekah,
terus beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir. Itu 5-5-nya. Cuman kemarin memang saya tuh mengevaluasi ini yang bisa praktis, yang bisa saya lakukan apa. Syukur-syukur bisa 3 yang tadi Bapak sampaikan. Tapi kalau belum bisa, 1 saja dulu. Atau saya mau nanya gini, sebelum tidur memaafkan orang yang menzolimi kita, dimungkinkan nggak? Dimungkinkan daripada kita nyari orang terus langsung minta maaf kok. Iya kan? Live kan susah. Lebih baik sekarang yang bisa dilakukan, itu lakukan dulu saja. Syukur-syukur Bapak Ibu dapat 3-3-nya kejadian itu gitu loh. Misalnya ketemu orang yang menzolimi, ini nih. Terima kasih, mohon maaf ya, saya kan bisa begitu langsung. Tapi kan belum tentu juga kita ketemu. Nah, coba dilakukan dari hal yang paling bisa dilakukan, itu aja. Tidak harus selalu berinfak, betul. Nah, misalnya memaafkan bisa. Silakan ambil salah satu yang memang bisa dilakukan. Nah, memang kejadian saya selalu berhubungan dengan infak waktu itu. Nah, siapa ya? Baik, silakan. Lanjut. Ada pertanyaan dari online. Oh ya, online. Dari Instagram, dari Hasanah Rahdian Batari 96. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Aku sudah berikhtiar dan berbuat baik. Nah, tapi diriku dizolimin dan dibenci. Itu gimana Pak Ustadz? Ya itu maksud saya. Saya mau bertanya ya, kita berikhtiar berbuat baik itu karena niatnya karena Allah atau supaya tidak dizolimi? Nah, kalau memang karena Allah, berarti artinya pertanyaan kedua, sikap kita pun melakukan nanti, itu harus karena Allah kan? Menurut Allah, kalau dizolimi, berdoa atau sakit hati menurut Allah? Nah, itu berdoa maksudnya. Berdoa untuk yang menzolimi, atau berdoa untuk diri kita aja? Pertama, untuk diri kita dulu. Ibu, bapak ingin apa misalnya? Misalnya ingin duda kaya, misal. Berarti berdoa langsung saja apa yang diminta gitu loh. Setelah itu silakan doakan orang yang menzolimi dia. Jadi saya ulang ya, pokoknya intinya Bapak Ibu tuh sudah dikasih teorinya oleh Allah. Betul? Tadi hadisnya jelas, ayatnya jelas. Nah, tinggal sekarang prakteknya dengan kejadian yang Bapak Ibu hadapi. Kenapa harusnya pertanyaannya gini? Kenapa sih Allah membuat kejadian saya menzolimi? Kan tadi sudah jelas. Karena mungkin selama ini doa kita sulit dikabulkan. Akhirnya Allah membuat kejadian Bapak Ibu dizolimi agar doa Bapak Ibu dikabulkan. Nah, setan ngerti ini. Malah Bapak Ibu konsentrasinya kepada yang menzoliminya. Kan ini repot. Jelas? Ya, jadi tolong dipraktekkan saja. Silakan. Ya, silakan Pak. Makasih Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya nih. Saya sering berdoa, tapi ada satu permintaan yang belum terkabulkan. Ya. Yaitu ini langsung aja, belum dikalinya, tapi udah berdoa segala macam saya dikabulkan. Saya yakin bahwa itu semua jodoh diciptakan dari Allah. Ya, jadi saya menerima itu semua. Tapi saya berasumsi bahwa kenapa itu belum dikabulkan. Jadi saya ingat kepada dosa-dosa saya yang dulu. Terus kemudian yang kedua, bahwa saya dijolimi sama misalnya sama istri. Dengan perkataan-perkataan yang mungkin dia tidak sadar bahwa itu menyakitkan saya gitu. Ya. Tapi saya nggak emosinya diam gitu. Jadi nggak cuma diam saja dan tidak berdoa. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Baik. Tadi saya ulang lagi ya, tugas kita itu hanya ikhtiar maksimal dan yang berhak menentukan hasil adalah Allah. Betul Pak? Mohon maaf. Tugas kita tuh berdoa supaya dikabulkan atau hanya berdoa? Saya ulang lagi. Tugas kita tuh hanya ikhtiar. Urusan hasil itu adalah hak dari Allah. Berarti Bapak Ibu selama ini, tugas Bapak Ibu itu berdoa atau supaya dikabulkan? Dikabulkan tuh hasil atau bukan? Hasil itu urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu mikirin yang bukan urusannya? Bapak Ibu tugasnya ya Allah,
Saya berdoa hanya dalam rangka menjalankan perintahmu, titik. Mau dikabulkan tidak dikabulkan itu bukan urusan kita. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu sudah tidak mikir lagi dikabulkan tidak dikabulkan, Bapak ikhlas nggak dalam berdoa? Tapi kalau masih mikir dikabulkan tidak dikabulkan, ikhlas atau tidak? Halo? Saya ulang. Orang ikhlas itu sudah tidak berpikir doanya dikabulkan tidak dikabulkan. Kalau Bapak Ibu nanti, ya Allah, pokoknya saya hanya dalam rangka menjalankan perintahmu, saya berdoa. Titik. Kalau Bapak tidak mikir dikabulkan tidak dikabulkan, berarti saat itu Bapak ikhlas. Maka janji Allah akan mengabulkan doa orang yang ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu masih mikir dikabulkan tidak dikabulkan, berarti Bapak itu berdoa tuh karena Allah atau supaya yang dikabulkan? Nah ini Pak sebenarnya yang harus diperbaiki. Jadi kita berdoa saja, ya Allah, saya ingin misalnya hidup saya bahagia, saya ingin usaha saya lancar. Doa saja, titik. Masalah nanti lancar atau tidak, sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Tapi kita wajib berdoa. Gitu loh Pak. Setan gak mau ini, dia giring. Gak dikabulkan Allah. Nggak dikabulkan. Akhirnya Bapak Ibu cerita, Ustadz saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Makin nggak dikabulkan. Paham ya Pak ya? Jadi berdoa itu diluruskan niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Mau dikabulkan tidak dikabulkan kembali kepada Allahnya. Kalau seperti itu insya Allah Bapak Ibu dikabulkan. Ya? Jadi hilangkan namanya hasil itu. Baik, silakan. Silakan Pak, yang paling depan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Firman Allah, "Faida sakala ka ibadi ani fa ini qarib mudibu dari faida dari fal yasnubu li." Bahwa kita mohon pertolongan Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Ya. Untuk mempercepat ya permohonan atau doa kita. Tadi Ustaz katakan bahwa kalau kita terdolimi, doakan mereka semuanya. Ya. Tolong jelaskan lebih lanjut. Terima kasih Ustaz. Baik. Cara mempercepat doa sebenarnya tadi sudah jelaskan. Satu, harus ikhlas kepada Allah. Betul? Berarti niat Bapak Ibu berdoa itu hanya berdoa saja. Yang kedua tadi, kalau ada kejadian dizolimi oleh orang, itu juga mempercepat kita dikabulkan. Makanya nanti tolong jangan lupa ya, kalau nanti Bapak Ibu dalam menjalani hidup, ada orang yang menzolimi, orang yang ngefitnah, langkah yang pertama diterima dulu Pak. Kenapa harus diterima? Semua kejadian yang menimpa diri kita itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Kalau Allah mengizinkan, terjadi. Berarti kejadian yang menimpa kita atas izin Allah. Maka wajar kalau kita terima. Setelah diterima, silahkan Bapak Ibu berdoa. Dan tolong nanti ya, buktikan. Dikabulkan atau tidak. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu dikabulkan, kira-kira nanti semakin yakin dengan doa yang kita lakukan atau semakin tidak yakin? Nah, memang tujuan Allah membuat kejadian itu, membuat ujian itu agar Bapak Ibu semakin yakin kepada apa yang Allah janjikan. Ya? Jadi perlu nggak kita dizolimi? Perlu nggak kita dizolimi? Ragu-ragu Bapak Ibu? Mau perlu tidak perlu pun Bapak Ibu tidak bisa menolak ketika memang nanti Allah membuat kejadian yang akan menzolimi diri kita. Cuman sekarang kita udah tahu ilmunya. Oh nanti pokoknya saya berdoa hanya karena Allah. Terus nanti kalau ada kejadian dizolimi, saya terima karena Allah. Lalu saya berdoa lagi, silahkan minta. Gak usah nanggung-nanggung ya mintanya ya. Apa? Bahagia dunia dan akhirat. Atau kaya dunia dan akhirat. Terserah lah apapun itu. Ya. Dan tolong dibuktikan. Biar semakin lama Bapak Ibu hidup, semakin yakin kepada apa yang Allah janjikan. Karena yang paling mahal tuh Pak, nikmat keyakinan atau iman kita saat kita berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya bertanya mengenai
selesai paparan ini makin banyak membuka pikiran kita bahwa dalam kehidupan ini memang ada kejadian-kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Tapi di acara-acara media TV kita sering terlihat ada dialog-dialog, diskusi-diskusi yang mereka berdasarkan pikiran mereka gitu. Nah, dari kita mendengarkan. Apakah kalau kita sudah tahu dengan adanya suatu keyakinan yang ditetapkan oleh Al-Quran, nah bagaimana kita menyikapi pikiran-pikiran mereka yang berdasarkan akalnya itu sendiri? Terima kasih. Baik, kita buka surat 11 ayat 118. 118. Surat Hud ayat 118. Ya. Surat Hud ayat 118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, kalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Bisa nggak Allah buat sama semua, Pak? Nah, tapi kita lihat apa kehendak Allah. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, berarti dasarnya manusia itu sama atau berbeda-beda, Pak? Lah, memang berbeda-beda. Pertanyaan kedua, kenapa dibuat berbeda-beda? Kalau dibuat sama, terus Bapak Ibu ujiannya di mana? Semua orang baik, nggak ada yang menjengkelkan. Terus mau ujian sabar sama siapa? Makanya dibuatlah berbeda-beda. Ada yang yakin, ada yang kurang yakin. Ada yang misalnya selalu berpikir dengan akalnya. Ada yang udahlah, santai aja. Ada seperti itu. Memang setiap manusia dibuat berbeda-beda. Sekarang harusnya pertanyaannya gini. Allah ngasih kita akal, tujuannya apa, Pak? Iya mikir, masih mikir. Allah ngasih kita akal, tujuannya apa? Dia berpikir apa? Nah, kita buka ya, 38 ayat 29. Kenapa Allah ngasih akal? Tujuannya itu apa sih? Nah, ini yang kita harus pahami. Nah, ini yang mau kita bahas. Oh, berarti sebenarnya bukan untuk debat-debatan sebenarnya. Tapi kita lihat. Surat 38 ayat 29. Allah ngasih akal itu untuk apa? Surat 38. Surat Shot ayat 29. Ya, lihat ya. Allah ngasih akal itu untuk apa? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Terus? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Allah memberikan akal, itu maksudnya apa Bapak Ibu? Biar Bapak Ibu tuh menjalani sesuatu itu, mengikuti ayat-ayat Allah, supaya mendapatkan pelajaran. Tolong dijawab, ini secara jujur ya. Bapak Ibu selama ini ikhtiar, itu tuh mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Nah terus petunjuknya buat apa? Maksudnya tuh akal dipakai, Pak. Misalnya gini, kita sakit ya. Si fulan sakit. Pergi ke dokter. Menurut akal, supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Supaya sembuh. Nah, tapi akalnya berpikir, ini tapi menurut petunjuknya apa? Oh, ternyata semua sakit itu bisa sembuh kalau Allah menolong. Berarti si akalnya akan berpikir supaya sembuh atau supaya ditolong Allah nantinya. Nah, jadi antara akal dan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu harusnya disamakan, Pak. Makanya akal itu biar mendapatkan pelajaran-pelajaran dari hikmah setiap kejadian yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita dikasih akal itu berpikir untuk apa? Berpikir untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Bukan mikir besok bagaimana. Bukan mikir ini bagaimana solusinya. Karena semua solusi itu pasti sudah ada dalam petunjuknya. Jujur. Bapak Ibu percaya nggak? Semua permasalahan kehidupan kita yang sekarang kita alami, itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, akal ini dipakai untuk mempelajari itu. Gimana nih caranya? Kok doa saya belum dikabulkan? Oh, ternyata saya salah niat. Harusnya saya tuh berdoa hanya menjalankan perintah Allah, bukan dikabulkan. Oh, ternyata saya tuh bukan ikhtiar untuk menyelesaikan masalah, tapi ikhtiar supaya ditolong Allah. Bagaimana ikhtiarnya? Al-Baqarah 153 misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi antara akal dan petunjuk Al-Quran itu harusnya sinkron, bukan bertolak
belakang. Jelas? Pak? Ya, jadi akal itu dipakai untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Baik, silakan. Ada lagi? Iya, mohon maaf kepada para ikhwan. Sekarang mungkin karena waktunya sisa segini, dipersilakan kepada para akhwat untuk bertanya. Oh, akhwat. Silakan. Ya, akhwat. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Ustadz. Ya. Pepatah Jawa mengatakan jer basuki mowobeo. Nah Pak Haji Darsono lebih tahu lah artinya, lebih abdol. Apa-apa artinya? Jer basuki mowobeo. Ini intinya sebenarnya biaya Pak Ustadz. Ya. Jadi berdoa ini untuk mengecilkan biaya atau gimana berdoa ini? Karena semua tetap ada biaya Pak Ustadz. Kita mau sehat, mau tahan lama dengan istri juga harus ada obat. Nah kan, ya dengan ya ini harus biaya juga. Jadi berdoa ini supaya gimana kan tetap proporsional. Proporsional harus makan telur, harus madu dan lain-lain kan. Apa kita berdoa ini tanpa ada usaha itu kan tetap biaya. Jadi saya pikir jer basuki mowobeo betul juga ini. Harus pakai tetap biaya nih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya, tugas kita itu di dunia cuma 2, ikhtiar maksimal, betul kita dengar, dan menerima keputusan Allah. Berarti kita wajib nggak ikhtiar? Wajib. Tujuannya, ini yang saya mau tanya, tujuannya itu untuk menentukan hasil atau ibadah kepada Allah? Ibadah. Ayo jujur. Tujuan kita selama ini ikhtiar untuk menentukan hasil atau ibadah kepada Allah. Ibadah. Nah, berdoa itu wajib Pak, karena memang perintah Allah. Tapi tujuannya untuk hasil atau beribadah kepada Allah. Maka di dalam kedua-duanya Pak, kenapa kita disuruh berdoa? Allah ingin menguji keikhlasan kita. Ketika kita berdoa, coba Allah belum kabulkan, dia tetap berdoa enggak? Berarti kalau dia tetap berdoa, berarti dia berdoa hanya menjalankan perintah Allah. Tapi kalau niatnya hanya akan dikabulkan, biasanya manusia setelah dikabulkan dia akan lupa. Makanya kita harus luruskan. Kita wajib ikhtiar maksimal. Tadi Pak Syafi'i bilang, loh kalau kita lemah wajib berobat. Betul. Tapi tolong tujuannya supaya kuat atau beribadah kepada Allah. Nah, karena perintah Allah jelas wa ma khalaqu jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi cara ikhtiar maksimal itu hanya beribadah kepada Allah, bukan menentukan hasil. Baik, silakan. Semangat ini. Ya. Kemarin saya ngisi di At-Taqwa, kayaknya dari tim Al-Quwah juga yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. Ini sedikit nanya nih, sikap yang diambil ini udah bener apa belum ya? Silakan. Karena ada suami istri ini, jadi kerabat dari saya, itu sama suami itu diusir gitu Pak. Diusir? Iya, ya, karena mungkin suaminya sendiri itu kerjanya kan kadang ada, kadang enggak gitu. Enggak tahu itu mungkin karena emosi atau gimana. Ya. Itu sikap kita akhirnya kan pindah dari rumah itu ya. Padahal rumah itu dia mau pergi kemana, enggak ada saudara lagi gitu. Nah terus sikap yang diambil keluar dari itu karena tadi diusir itu apa udah benar apa enggak kan? Nah, cara memperkuat sikap kita ada kita lebih yakin lagi kepada Allah gimana itu? Nah itulah Pak, makanya kan kita perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makanya saya tanya dulu ya, kita perlu ilmu. Saya mutar sedikit gini aja. Setiap kejadian yang menimpa diri kita, sebenarnya itu masalah atau sarana meningkatkan keyakinan kita kepada Allah.
Ya, setiap kejadian yang menimpa diri kita, jujur saja orang kan selalu menganggap itu sebagai masalah kan. Sehingga apa? Sehingga beban di dalam menerimanya dia akan semakin berat. Padahal tidak mungkin Allah menzolimi hambanya, tadi jelas ayatnya ya. Tidak ada niat Allah untuk menzolimi alam semua manusia makhluk di alam semesta ini. Berarti sebenarnya kejadian itu kan Pak, kalau si istri, jadi yang diusir istrinya kan? Kalau suaminya, luar biasa ini. Suami, banyak. Oke. Berarti sekarang pertanyaan saya, kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, berarti emosi, marah, atau menerima, itu dulu. Kalau mengikuti hawa nafsu, marah, emosi, tidak terima kan Pak? Tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti jalur keimanan, mau marah, mau terima pun kan sudah diusir kan? Lebih baik sekarang bagaimana kejadian diusir ini menjadi keyakinan kita kepada Allah. Kalau saya jadi suami yang diusir, ya Bapak Ibu, lebih baik sekarang saya terima dulu, lalu mohon kepada Allah, ya Allah Engkau Maha Adil. Harusnya begitu. Engkau Maha Adil, Engkau tahu, dan Engkau tahu saya terzolimi. Kalau memang kita nggak salah loh ya. Kecuali suaminya misalnya centil diusir ya wajar. Iya, kalau centil kan salah kita itu. Ini kita tidak salah, istri ngusir, coba Bapak dalam tahajud Bapak bilang, saya terima kejadian ini, dan saya mohon ya Allah, sesuai dengan hadismu, bahwa orang terzolimi itu doanya dikabulkan. Kalau saya mendingan dipraktekkan begitu. Jadi setiap masalah yang menimpa kita, tolong ya Bapak Ibu, mulai berlatih jadikan sebagai sarana untuk membuktikan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Kalau saya begitu Pak. Kan waktu saya pernah ceritakan tahun 2008 ketika perusahaan saya hancur, saya minta cerai, saya akan penjara. Itu kan secara umum kan itu dizolimi Pak. Cuman waktu itu alhamdulillah saya dapat pemahaman pencerahan dari guru saya. Akhirnya saya nggak anggap itu masalah, tapi anggap sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinan saya. Akhirnya dalam 2,5 bulan selesai. Jadi ini adalah pilihan Bapak Ibu. Dianggap masalah boleh. Dianggap sebagai sarana peningkatan keyakinan boleh. Buat saya daripada dibuat masalah tetap rugi, mendingan Bapak Ibu praktek kembali kepada Allah, buktikan orang terzolimi itu doanya dikabulkan. Kalau nanti dikabulkan, Bapak jadi kaya, punya rumah lagi, harusnya terima kasih nggak sama istrinya? Kenapa? Nah, gara-gara dia, saya jadi kaya. Coba aja dibuktikan. Nah, sip, silakan. Silakan. Ya. Kan dia menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul saya utang. Maka Rasul segera menyelesaikan. Hai para sahabat, siapa yang punya uang selesaikan. Ya. Nah ini kita mau ngadu kemana orang punya utang Pak? Ngadu ke DKM atau ke pembantu? Ini persoalannya. Ngadu kepada Allah pasti. Tapi dia tetap mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kan Rasulullah panggil para sahabat, siapa yang punya selesaikan. Oke. Nah, ini kita nggak bisa Pak Ustaz. Bagus. Sekarang saya mau bertanya nih Bapak Ibu, ini real. Ya. Tadi saya ulang dulu. Seyakin apa doa Bapak Ibu dikabulkan? Misalnya kita punya utang. Dan kita wajib sesuai dengan surat Al-Fatihah kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan. Setuju ayat ini? Itulah yang Bapak Ibu baca tiap sholat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sholat itu ada nggak kaitannya dengan rezeki? Ada. 20 ayat 132. Silakan. Nah, nanti baru langkahnya bagaimana? Boleh, ikhtiar itu wajib, tapi kebergantungan kita kepada makhluk itu yang salah. Karena ikhtiar itu adalah keyakinan kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Surat At-Toha ayat 132. Perhatikan, kalau Bapak Ibu sholatnya benar, apa yang Allah janjikan? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Di dalam sholat,
Bapak Ibu selalu memohon dalam duduk di antara dua sujud. Mohon maaf. Doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Bapak Ibu duduk di antara dua sujud, ada kalimat warzukni. Ya, warzukni itu apa? Dan berilah kami rezeki. Berilah saya rezeki. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu saat doa itu berdoa atau membaca? Berdoa. Setelah Bapak Ibu berdoa warzukni di dalam sholat, langkah berikutnya Allah bisa nggak menggerakkan makhluknya untuk memberi rizki kepada kita? Menggerakkan. 29 ayat 60. Itu loh Pak, maksud keyakinan itu yang harus dimunculkan. Tetap ikhtiar kita kepada orang silakan, tapi keyakinan Allah dulu. 29 ayat 60. Surat Al-Ankabut ayat 60. Bisa Allah menggerakkan makanya tidak bisa mencari pun eksternnya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Nah, terus Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Kepadamu. Bapak ngasih makan kucing, Bapak ngasih nyiram tanaman, itu tuh karena keinginan Bapak atau Allah yang gerakkan. Apalagi sekarang yang kalau semua satu isi penggunaan dia memang dia tidak akan seorang sangat tidak tidak yang bekerja tidak ada yang pasti ada di setiap orang masih terjadi. Baik, tadi tadi kan. Tapi ada yang tertahan, ada yang ditolak, ada yang dikabulkan nanti di akhirat. Apa gimana itu tadi? Baik, tugas kita hanya berikhtiar. Hasil urusan siapa? Allah. Gak usah dipikirin Pak, yang penting Bapak berdoa saja. Ya, toh mau mikir dikabul di akhirat juga kita juga belum tentu ke sana kan? Ya maksudnya belum ke sana gitu loh. Pokoknya sekarang Bapak doa yang bisa kira-kira dikabulkan. Misalnya gini, ya Allah tolong sembuhkan sakit saya. Nah Bapak perhatikan itu. Allah nyembuhin ya. Ya Allah tolong berikan saya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah kabulkan nggak nanti? Nah itu maksudnya Pak. Biar doa-doa yang dikabulkan itu semakin kita yakin. Kalau urusan yang nanti di pending nanti di akhirat, yang nanti itu nanti biarkan urusan nanti saja. Ya, baik. Lanjut. Maaf Pak, waktunya sudah menunjukkan pukul 6.53. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya tadi mau menanyakan tentang pertanyaan Bapak. Ya. Kan diusir sama istrinya. Oh, yang lanjut ya, itu. ya, disalimin sama istrinya. Boleh nggak kita berdoa supaya diganti istri yang lebih soleh gitu, supaya istri kapok begitu selalu mensalin. Supaya istri-istri ini Pak ada dapat pelajaran supaya nggak mensalinin suaminya. Oke, saya mau nanya nih. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Orang tersalimi katanya kan diterima tobatnya, diterima doanya. Bagaimana kita, apakah benar diterima doanya orang kita mensalimi, tapi dia penipu, maling, rampok gitu, sehingga ketangkep kita ikut mensalimi ini. Saya pernah menggebuki Pak maling begitu soalnya, jadi katanya disalimi, tapi ini kelompoknya kan nggak benar. Makasih. Saya ulang ya. Kategori dizolimi itu tidak melakukan, tapi disangka melakukan, Pak. Nah kalau maling kan melakukan, Pak. Jadi kategori dizolimi itu kita tidak melakukan, tapi disangka melakukan. Makanya ini saya bilang, misalnya nih, mohon maaf, Bapak dituduh oleh istri selingkuh, padahal tidak, misalnya. Itu dizolimi nggak?
Tapi kalau iya, dizolimi atau kurang ajar? Jadi dibedakan dulu. Jelas ini? Ya, itu yang pertama, Pak. Nah, tadi yang kedua, tadi saya bilang, boleh nggak kita mendoakan ganti istri baru? Udah lagi. Kita harus beres dulu. Rasul itu mencontohkan nggak ketika dizolimi istri, kita minta istri baru? Halo? Semua itu tetap harus dalam koridor kebaikan. Artinya, langkah yang pertama sekarang pokoknya Bapak Ibu saat dizolimi, terima dulu sebagai bentuk suatu ketaatan kepada Allah. Setelah itu apa? Silahkan minta doa, tapi bukan dalam keadaan marah. Kalau minta istri baru, kira-kira dalam keadaan marah nggak itu? Jangan kesal sama dia. Doa itu harus dengan keikhlasan. Allah tahu, gampang nanti itu mengatur. Yang penting sekarang saat dizolimi, Bapak Ibu ikhlas dulu, baru berdoa. Ya, itu yang biasanya dilakukan. Nanti Bapak Ibu praktekkan aja, ya. Paham ini? Jadi yang nanti dizolimi istri, ingat ya, diterima dulu sebagai suatu ketaatan kepada Allah, lalu silakan berdoa dan buktikan. Benar nggak? Dikabulkan. Ya. Silakan Pak, terakhir. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan tentang takwa dan ikhlas. Apakah dapat dirasakan oleh pelaku atau dapat dilihat oleh orang lain? Terima kasih. Baik. Tolong dijawab. Jujur Bapak Ibu, di dalam diri ada kolbu. Hati. Kolbu ya. Itu Allah ngasih hati itu untuk apa Bapak Ibu? Merasakan Bapak Ibu tuh benar atau tidak. Orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas, kira-kira hatinya sama atau beda? Bapak berbuat sesuatu karena Allah, dengan berbuat sesuatu karena kasihan misalnya Pak. Kira-kira ketika orang yang dikasih itu malah tidak terima kasih, malah menyinggung Bapak, Bapak tersinggung nggak? Kalau karena kasihan. Tapi kalau karena Allah, ya nggak apa-apa, terserah. Semua atas izin Allah. Jadi pasti akan ada perbedaan. Orang yang ikhlas sama yang tidak ikhlas untuk dirinya. Pertanyaan kedua, Bapak bisa melihat nggak mukanya orang ikhlas sama yang tidak? Nah Bapak, kalau misalnya orang tidak dihargai, kalau ikhlas dia masalah nggak? Karena buat dia penilaian yang penting penilaian Allah, bukan orang lain. Maka dari dalam dirinya dia bisa merasakan, di luar dirinya orang lain pun bisa merasakan. Ya, jadi akan kelihatan, tapi nggak usah pengumuman saya orang ikhlas. Ya, karena sudah tahu. Baik, sudah ya? Ya, silakan. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 6.59 dan terima kasih kepada Ustadz Oka Setiawan atas segala ilmunya, jazakallahu khair jaza. Insyaallah semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Oka dapat menanamkan keimanan kita lebih dalam lagi dan mempertajam keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.